Ibu Erin dan Pak Andre Taulani adalah masih suami istri yang sah. Jadi tidak ada perceraian. Siapa yang menyangka rumah tangga Andre Taulani dan Erin kembali jadi sorotan? Bukan karena keributan, tapi karena keputusan mengejutkan. Sidang perceraian mereka yang sudah berjalan sampai 3 kali justru kembali kandas, dan pengadilan pun menolak permohonan cerai. Udah capek-capek berjuang, tapi tetap saja Andre gagal maning. Kata kuasa hukum Erin sih, ini adalah bentuk kemenangan keluarga yang sesuai dengan permintaan anak Andre dan Erin. Bahkan kuasa hukum Erin juga menangkis pernyataan soal Erin yang menggugat harta gonogini. Apa penyebab batalnya perceraian Andre dan Erin? Lalu apa langkah yang akan dilakukan kedua belah pihak masing-masing? Rumah tangga Andre Taulani dan Erin sudah beberapa kali diterpa isu tak sedap. Bahkan, ini bukan kali pertama mereka ingin bercerai. Perceraian pertama dan kedua sempat ramai dibicarakan publik, namun berakhir batal dengan berbagai alasan. Banyak yang mengira kalau kali ini keputusan sudah final. Tapi faktanya, gagal maning. Puncaknya terjadi pada 25 Agustus 2025 ketika Pengadilan Agama Tiga Raksa mengumumkan hasil sidang putusan yang bikin heboh. Sidang yang digelar di PA Tiga Raksa ini sejatinya diharapkan Andre sebagai jalan keluar terbaik. Namun, majelis hakim justru menolak permohonan cerai talak Andre Taulani. Kenapa? Alasannya ternyata berkaitan dengan eksepsi formalitas dan yurisdiksi. Dengan kata lain, ada ketidaksesuaian administratif yang bikin gugatan ini dianggap tidak sah secara hukum. Dan artinya, secara legal, Andre dan Erin masih sah sebagai suami istri. Sesungguhnya kemarin tanggal 25 Agustus itu adalah sidang dengan agenda putusan. Jadi sekitar bulan April lalu diajukan suatu permohonan talak cerai. Permohonan talak cerai itu kemudian berproses, kemudian akhirnya kami mewakili klien kami mengajukan eksepsi. Eksepsi itu adalah tangkisan karena ada persoalan formalitas daripada permohonan talak cerai itu yang menurut kami tidak tepat. Apa itu? Kita bicara masalah pengadilan agama yang memeriksa perkara. Menurut hemat kami, Pengadilan Agama Tiga Raksa berdasarkan fakta dan perundang-undangan norma hukum yang ada itu tidak berwenang untuk memeriksa permohonan talak cerai yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu kemarin alhamdulillah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Eksepsi atau tangkisan yang kami sampaikan itu diterima, dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa. Artinya apa? Artinya saat ini Ibu Erin dan Pak Andre Taulani adalah masih suami istri yang sah. Jadi tidak ada perceraian. Menariknya, pihak Erin sendiri memilih diam. Pengacaranya, Firman Pangaribuan, menjelaskan kalau keputusan hakim sudah sesuai aturan. Dan Erin menganggap semua ini sebagai jalan yang terbaik karena sudah sesuai dengan keinginan anak-anaknya. Sebenarnya intinya dua-duanya ini menang. Kenapa saya bilang dua-duanya menang? Karena tidak ada perceraian. Karena kalau kita bicara menang kalah kan ada yang kalah, ada yang menang. Kami melihatnya ini dua-duanya menang dan ini harapan anak-anak ya. Jadi kami melihatnya ya faktanya memang secara hukum juga tidak ada perceraian.
Kuasa hukum Erin juga menjelaskan kalau memang anak-anak Andre dan Erin seperti Ardio Taulani dan Kenzi Taulani pun tetap ingin orang tuanya bersatu. Keinginan anak-anak secara tegas disampaikan, anak-anak ingin papi maminya Bersatu. happy, berdamai, bersatu, ya, mewujudkan keluarga yang damai, penuh sukacita, ya, penuh kebahagiaan. Itu disampaikan berkali-kali dan kita bisa lihat di dalam media juga disampaikan, dan itu juga disampaikan pada saat kemarin beliau ini ingin memberikan kesaksian, akhirnya diterima kesaksiannya secara tertulis, itu disampaikan juga seperti itu. Jadi itu adalah fakta-fakta yang memang yang diinginkan oleh anak-anak dan keluarga, dan saya rasa tentu kita semua berbahagia ya kalau ada orang menjadi baik, ya harusnya demikian. Kita sudah bisa lihat mereka sampaikan statement juga kan bahwa memang mereka bermohon sampai ke pengadilan pun bermohon supaya tidak dilanjutkan. Nah, hari ini kebetulan seperti itu. Jadi artinya itu doa bersama yang akhirnya terkabul. Ketika kabar ini keluar, netizen langsung heboh. Beberapa memang ada yang mendukung rujuknya Andre dan Erin. Tapi lebih banyak yang memberi kritik tajam pada Erin karena selalu memaksa Andre agar masih mau bersamanya. Di balik itu semua, sempat muncul isu panas bahwa Erin meminta harta gonogini hingga membuat proses cerai berlarut-larut. Tapi, kuasa hukum Erin membantah tegas kabar ini. Menurutnya, Erin tidak pernah menuntut harta berlebihan. Bahkan ia mengaku ingin semua urusan selesai dan kembali berdamai tanpa ribut-ribut. Dari awal kan sudah saya sampaikan secara tegas tuh dalam beberapa kesempatan bahwa tidak ada persoalan itu. Jadi kalau ada orang yang mempersoalkan itu, malah mungkin dari kalian ada yang sudah tahu ya, itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah Ibu Erin menyampaikan tidak menginginkan perceraian. Jadi kalau ada orang lantas kesana kemari, aku nggak tahu motifnya apa, ya, dan aku tidak mau mengkomentarinya karena faktanya hari ini itu sudah selesai semua, teman-teman. Ya, dan Bu Erin, Pak Andre dan anak-anak adalah keluarga yang utuh, keluarga yang memang sangat baik, dan saya malah berharap teman-teman mendoakan supaya kalaupun ada persoalan-persoalan ke depan, persoalan-persoalan keluarga diselesaikan secara baik dan tentunya bukan perceraian yang diambil langkahnya. Gitu, Bang. Jadi kan hari ini sudah jelas bahwa persoalan itu tidak ada, ya. Makanya putusannya juga bagus dan semuanya menang. Ya, saya melihatnya Bang Andre, Bu Erin, anak-anak semua menang. Kenapa? Kembali menjadi utuh, kembali menjadi suami istri yang sah, tidak ada persoalan. Dan saya rasa tidak perlu kita lanjutkan lebih panjang karena faktanya memang tidak ada seperti itu. Yang ada beliau menyampaikan tidak menginginkan perceraian, dan hari ini memang tidak terjadi perceraian. Sekarang, dari pihak Erin merasa kalau urusan perceraian itu sudah selesai dengan keputusan berdamai kembali tanpa adanya perpisahan. Erin ingin melangkah ke depan dan jalan yang lebih baik lagi. Saya rasa dengan selesainya ini, saya rasa selesai ya. Selesai, dan dari tadi saya sampaikan, yuk kita sama-sama doakan mereka supaya mereka kembali baik gitu ya,
karena memang tidak ada alasan untuk tidak kembali baik. Bahkan, ia menitipkan pesan agar media tidak mengada-ngada soal rumah tangga Andre dan Erin. Fokusnya adalah kebaikan bersama dan masa depan yang lebih baik. Beliau menyampaikan salam aja kepada seluruh media. Tentu beliau ingin semua ini baik gitu ya. Dan intinya Bu Erin sampaikan tadi, Bang Andre very nice, anak-anak juga happy, kita kembali lagi. Kemudian ya kalau ada persoalan-persoalan akan diselesaikan dengan cara-cara baik di luar dari perceraian. Hanya itu yang saya tahu. Lebih lanjutnya mungkin monggo kalau bisa dikomunikasikan langsung dengan beliau-beliau. Yang paling terharu adalah respon anak-anak mereka. Begitu tahu putusan sidang, anak-anak Andre dan Erin langsung sujud syukur. Mereka bahkan memohon agar orang tua mereka tidak berpisah lagi. Ini menunjukkan betapa anak-anak sangat mendambakan rumah yang utuh, dan kabar ini pun jadi harapan baru bagi mereka. Drama rumah tangga Andre dan Erin memang berkali-kali di ujung tanduk. Apakah Andre dan Erin akan mencoba memperbaiki semuanya, atau akan kembali mengajukan cerai untuk keempat kalinya? Waktu yang akan menjawab. Bagaimana menurut kamu? Apakah mereka sebaiknya tetap bersama atau berpisah dengan damai? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.